Pro3 RRI tetap hadir menyajikan informasi aktual COVID-19. Karena itu, biarkan kami yang meliput dan menyiarkan informasi aktual COVID-19. Anda pantau saja Pro3 RRI dan baca informasinya di rri.co.id. Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, salam jumpa kembali masih bersama dengan saya, Desi Natalia. Saat ini pukul 15:16 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda dan bagaimana sejauh ini aktivitas Anda di hari Selasa 25 Agustus 2020, pendengar ya? Pro3 masih akan hadirkan serangkaian informasi-informasi terkini untuk Anda. Nanti laporan-laporan reporter kami juga akan kami update terus untuk Anda. Dan juga pendengar, saat ini akan kami hadirkan dialog khusus dengan tokoh kebangsaan yang mengambil topik peran Lemhanas di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Senang sekali sore ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL ya, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat sampai dengan hari ini ya. Sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan terus. Iya, baik. Pak Agung, apa kesibukannya nih kalau lagi corona seperti ini, Pak? Kesibukannya sekarang ada tambahan keahlian. Apa tuh? Main monopoli sama cucu. Itu juga kegiatan positif ya untuk tetap tinggal di rumah begitu Pak. Terus main Scrabble. Itulah tambahannya. Ada banyak kegiatan ya. Banyak kegiatan. Jadi bonding bersama keluarga semakin dipererat ini Semakin, Pak. ya. Baik, selain menghabiskan waktu bersama keluarga sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhanas, pasti juga masih tetap aktif dengan kegiatan-kegiatan. Ya, itu sudah pasti. Ya, IKAL kegiatannya virtual Pak selama ini kalau pandemi seperti ini Pak? Iya, virtual, Zoom meeting ya. Jadi tapi kadang juga ada meeting tatap muka juga, tapi terbatas. Terbatas ya. Sangat terbatas. Ya, jadi pandemi seperti ini tidak menghalangi IKAL untuk tetap beraktivitas, berkegiatan ya. Oh iya. Bahkan ini kita dalam rangka juga melaksanakan Munas keempat tanggal 27 Agustus besok. Baik, kami dengar betul Pak, ini mau ada Munas Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Iya betul. 27 Agustus sebentar lagi dong Pak, 2 hari lagi. 2 hari lagi. Apa tema yang diangkat dalam Munas ini? Tema yang diangkat ini sesuai dengan situasi kekinian ya, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, kunci keselamatan bangsa. Ini temanya menarik sekali. Betul. Jadi disesuaikan dengan kondisi kebangsaan saat sekarang ini ya. Jadi betul. IKAL melihat bahwa Pancasila ini adalah kunci keselamatan bangsa dan nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi Pancasila itu sesuatu yang kita harapkan bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi jangan Pancasila itu hanya dijadikan retorik belaka ataupun jargon, tapi betul-betul yang terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu yang kita harapkan. Makanya temanya adalah penghayatan dan pengamalan. Ya, Pancasila. Jangan hanya dihayati saja, tetapi harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Betul sekali. Baik, ya. Ini berlangsung berapa hari nanti Pak? Munas. Ya. Karena pandemik COVID ini, waktunya sangat singkat, 1 hari. 1 hari saja. 1 hari, kemudian juga pesertanya itu terbatas. Karena ini bertatap muka langsung ya Pak? Ya, tatap muka. Jadi kita batasi pesertanya hanya para pimpinan dari komisariat provinsi. Jadi berapa tuh Pak kira-kira totalnya? Kalau komisariat provinsi yang sudah ada dari 34 provinsi ini sudah 30. 30 orang yang mendaftar begitu atau diundang Pak? Ya diundang semua. Oh diundang. Dan koordinatoriat angkatan. Jadi masing-masing angkatan itu ada ketua koordinatoriatnya. Nah itu yang kita undang. Semuanya jumlahnya mulai dari PPRA
dan KRA serta PPSA dan KSA itu jumlahnya 80. Sekitar 80. Jadi 80. seharian penuh akan berdiskusi ini dengan 80-an orang begitu. Jadi total sekitar 100-an orang gitu ya, Pak. Dengan Kita panitia. tidak mengundang peninjau, ya sekitar lah. Ya. Dan sudah disiapkan bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana Pasti. nanti. Sudah disiapkan. Itu yang kita kedepankan ya. Protokol kesehatan harus gitu. Ya. Baik, Pak Agung, kita juga undang pendengar ya untuk bisa dialog dengan kita, ngobrol dengan kita. Boleh sekali. Ngobrol tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila kunci keselamatan bangsa yang menjadi tema yang diusung dalam Munas IKAL kali ini, Pak ya. Iya, betul. Pendengar Anda boleh bergabung bersama kami. Line teleponnya di 021 352 3172, 384 4545 atau 386 6712. WhatsApp-nya Anda bisa sampaikan di 081 399 399 888. Saya Desi akan masih bersama Anda ini ngobrol dengan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL ya, terkait dengan Munas yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus ini. Baik Pak, kalau kita bicara soal tema tadi yang diusung, ini kan salah satu peran dari IKAL soal kebangsaan begitu saat ini. Bagaimana kemudian kegiatan implementasi dari pengamalan Pancasila sendiri dari IKAL ini yang harapannya bisa membias dan bisa dicontohi oleh masyarakat pada umumnya. Iya, itu memang selalu saya tekankan kepada seluruh anggota IKAL untuk bisa menjadi contoh, ya, tauladan, ya, untuk bisa mensosialisasikan pemikiran-pemikiran yang didasari oleh keinginan untuk betul-betul Pancasila ini terhayati dan terlaksana gitu ya. Karena begini ya. Satu hal yang harus kita yakini sekali, kalau kita mau lihat perkembangan sejarah kita, bangsa Indonesia, ada tonggak sejarah, beberapa tonggak sejarah ya, yang harus kita selalu tidak boleh lupa ya, terutama yang menyangkut tonggak sejarah ketika bangsa ini merdeka 17 Agustus 45. Begitu Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan kita yang berhasil memerdekakan bangsa ini, besoknya berkumpul dan menentukan what next setelah kita merdeka. Nah, dengan mempertimbangkan dua faktor utama waktu itu, yang pertama faktor utama pertama adalah faktor geografi. Ya. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbentang dari Aceh sampai ke Irian, Papua sana. Oke, baik Pak Agung. Sebelum dilanjutkan kita boleh sapa pendengar. Ini ada pendengar yang ingin ngobrol juga dengan Pak Agung nih. Ini belum selesai nih gimana ya? Iya, kita tahan dulu Pak. Kita sapa dulu pendengar ya. Kita sampai pada tokoh bangsa ini kemudian memperjuangkan dari Sabang sampai dengan Merauke Pak Agung ya. Itu dari faktor geografi. Kemudian ini singkat aja ya. Boleh. Dari faktor demografi, pertimbangan kedua, kita ini negara majemuk, negara heterogen. Ya. Multi etnis, multi bahasa, multi agama. Nah, dengan dua faktor utama yang dipertimbangkan ini, para pejuang kemerdekaan kita bertekad, bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan dilupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, tekad kedua adalah, kesepakatan kedua adalah menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, sebagai dasar negaranya. Ini hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan kita dengan darah, keringat, bahkan nyawa. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Betul. Jadi kalau sekarang detik ini ada kekuatan yang ingin mengganti NKRI, mengganti Pancasila, itu adalah musuh negara. Ya, itu nggak bisa ada label lain ini ya. Itu jadi ini pertama yang harus kita. Baik. Kita sapa penelpon dulu Pak Agung ya. Iya, silakan. Ini ada dari Pacitan ikut bergabung bersama kita, ada Pak Adi. Pak Adi, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Desi. Suaranya kayak Mbak Luna Maya. Terima kasih Pak Adi ya. Jadi Pak Adi lagi dengerin saya juga tidak sendiri, ada Pak Agung Gumelar juga di sini. Pak Agung Gumelar. Iya, silakan. Mau ngobrol apa nih? Iya. Kebetulan sekali Pak Agung Gumelar. Pak Adi, apa kabar? Ya, dari kota wisata Gua Pacitan. Pacitan ya, kotanya Pak SBY ya. Iya Pak SBY, betul. Cuma saya ke Pak SBY.
Ya. Agung. Kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Yudi Latif, Ketua BP. Ya. Dan itu BP Mantan. Ya. Pak Yudi. Mm-mm. Bahwa saya Pak Yudi juga alumni dari Pondok Pesantren Remas. Ini saya mengusulkan kemarin waktu 1 Juli hari lahirnya Pancasila. Saya setuju sekali Munas besok 27 itu mengangkat tema tentang Pancasila. Kenapa? P4 itu satu-satunya pesantren milik pemerintah. Hanya tinggal P4 satu-satunya pesantren milik pemerintah. Jadi saya setuju sekali besok tanggal 27 Agustus. Baik. Itu mengenai tentang itu. Oke, terima kasih Pak Adi di Pacitan ya. Ini rupanya sih terputus-putus begitu Pak, dan akhirnya terputus beneran ini. Padahal sebenarnya masih ada yang ingin disampaikan mungkin ya, tapi Pak Agung udah mencatat ya. Sudah Oke, tadi. kita sapa dulu, ada Ibu Upik dari Cipayung nih Pak Agung. Cipayung mana nih? Oke, Bu Upik, selamat sore. Sore Mbak. Iya. Dengan Upi saya dengan Mbak Desi dan yang terhormat Pak Agung Gumelar. Betul. Saya Upi Pak dari Jakarta Timur. Oke. Ya. Ya, silakan. Dan saya sebenarnya rindu dengan figur Pak Agung Gumelar yang Hey. but action gitu ya. Aduh. Temu Yang kangen di cinta RRI terhadap ini. tanah hari, Iya. terhadap tanah air itu Pak Gumelar itu orangnya tahu bahwa menempatkan diri sebelum pensiun dan setelah pensiun itu Aduh. sangat luar biasa. Aduh Bu, saya ya. bisa terbang nih Bu. Aduh. Jadi benar-benar di Salut. udara ya. Salut saya dengan Pak, nih sebenarnya Pak Agung sebagai figur, memang figur yang saya bilang maaf ya, mungkin terbang lagi mungkin Bapak seorang negarawan lah saya bilang gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Upik. Yang sudah selesai semuanya. Jadi Pak tolong Pak, Bapak juga jagalah Pak ini Pak tentang NKRI ini Pak. Bapak itu walaupun Bapak di belakang layar, Bapak itu masih punya karisma ya Pak ya. Kita lihat Pak ya, bangsa kita ini akhir-akhir ini kayak kalau kita bicara Lemhamnas dan sebagainya, ini kayaknya terlalu karena sudah keterbukaan semuanya ini, jadi kayaknya aturan-aturan tuh banyak sekali yang dilanggar. Akhirnya anak bangsa ini kadang-kadang dengan adanya kemajuan teknologi dan informatika ini, anak-anak kita ini yang akan datang Pak, yang kita yang pikirkan. Saya minta tolong Pak Agung, rangkullah anak-anak kita, anak bangsa ini Pak, Bapak figur yang ditunggu mungkin ya. Baik. Saya tahu Pak Agung. Terima kasih ya. Oke Pak. Ibu Selamat ya Pak ya. Mudah-mudahan kita sama-sama jaga NKRI Pak. Amin. Terima Pak. kasih Bu Pak. Upik, semangatnya ya. Bu Upik, saya boleh tanya Bu Upik nggak? Bu Upik apa ibu rumah tangga atau kerja? Sudah kerja atau Apa Iya. profesi sehari-harinya? Saya ini sebenarnya aktivis anak dan perempuan tapi mandiri biasa. Pak, sendirian Pak. Jadi saya mengajarkan Pancasila door to door ya. Otodidak ke tempat-tempat yang saya kira rawan sekali ya. Mengisi Contohnya kemerdekaan anak-anak juga yang nih. ditinggalkan oleh bapaknya, ibunya TKI. Mereka itu tertinggal sekali Pak, tentang nggak ngerti kebangsaan dan semuanya nggak ngerti. Itu saya otodidak, saya jalan sekuat saya, sebisa saya, tanpa ada dukungan siapa-siapa. Wah, Oke, hebat. Ya. Karena saya sayang sama Indonesia Pak, saya nggak mau. Baik. Maaf Pak Agung, maaf Pak, bapak saya itu penerjun pertama, bapak saya itu teratur di Paskas itu, bapak saya salah satu pendiri. Makanya saya walaupun bukan siapa-siapa, tapi saya harus menjadi siapa-siapa untuk anak bangsa itu Pak. Sendiri Pak, sendiri saya berjalan. Saya tidak peduli Pak. Di Paskas Tetap jaga ya. semangatnya. Saya suka Oke. sama Pak Agung ini, silent but action. Saya bilang gitu. Wah, jadi Begitu, Pak. ya diam-diam tapi tetap beraksi ya. Betul, Oke, terima saya kasih. figur Pak Agung yang saya rindu. Baik, Terima kasih Bu Upik. Oke, boleh ditanggapi dulu. Iya. Ada tadi Pak Adi, kemudian Bu Upik ya. Dua-duanya Ya. fansnya Pak Agung nih kayaknya nih ya. Pak Adi tadi bilang suara Mbak Desi itu kayak Luna Maya. Aduh. Nah, kalau suara saya kayak siapa, Pak Adi? Oke, Pak, silakan Pak Agung, Ya, Pak Adi dan jadi, Ibu Upik. Pak Adi, terima kasih ya mengenai masalah
Pancasila ini sudah bagus itu berkomunikasi, ingin mengetahui dari Pak Yudi Latif, saya rasa orang yang relevan. Ya. Nah, dan saya sendiri memang sama Pak Yudi adalah kawan sahabat saya, selalu berkomunikasi mengenai bagaimana agar supaya Pancasila itu betul-betul menjadi sesuatu yang apa ya, yaitu tadi ya, yang terimplementasikan dalam peri kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, oleh karenanya ada gagasan dari kami, ya ini baru gagasan awal ya, bahwa ke depan itu kita perlu satu lembaga, ya, satu lembaga, satu badan yang bisa pemikiran mengenai Pancasila ini menjadi sesuatu yang melekat di masyarakat bangsa dan dilaksanakan gitu. Gitu. Badan ini harapan kami adalah harus independen. Harus independen. Oke, Ya. baik. Dan diharapkan badan ini apapun namanya nanti, lembaga ini harus di bawah payung undang-undang. Karena kalau badan ini hanya di bawah payung Kepres, ganti presiden bisa ganti lagi, gitu loh. Jadi ini ada gagasan awal seperti ini. Oke, baik. Independen dan di bawah payung undang-undang. Oke, ditanggapi dulu Bu Upi. Iya, Bu Bu Upi. Upi hebat ini. Saya salut kepada Bu Upi ya. Orang tuanya ternyata tentara ya dari Paskas ya. Jadi udah ikuti Pak Agung sejak lama ini. Paskas itu temannya Kopassus itu. Jadi terima kasih Bu Upi, dan tentunya saya berusaha ya, apa yang ada, yang pengalaman yang saya punyai ataupun pengetahuan yang saya punyai sekarang ini, saya berusaha untuk disebarluaskan, disosialisasikan kepada generasi muda. Termasuk melalui Ikatan Alumni Lemhanas ini ya. Karena masa depan bangsa ini adalah milik generasi muda. Ya. Oke. Jadi penekanan saya kepada generasi muda ini ada 3 hal yang menjadi kunci dari keberhasilan pembinaan generasi muda ke depan, bangsa ke depan adalah, yang pertama adalah harus adanya jiwa semangat nasionalisme. Yang kedua karena suasana kompetitif ya, era global itu era kompetitif. Jadi generasi muda harus menyiapkan daya saing. Ya. Artinya SDM harus betul-betul mumpuni untuk menciptakan daya saing. Dan yang ketiga, proses pembangunan untuk bangsa ini menjadi bangsa yang besar adalah syaratnya harus dengan disiplin. Omong kosong pembangunan akan berhasil kalau pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang tidak disiplin. Sepakat ya Pak. Nah inilah yang terus saya kumandangkan kepada generasi muda. Oke. Kalau sekarang generasi muda dengan jiwa idealismenya melihat sesuatu yang tidak benar yang terjadi sekarang ini, dia berontak, dia resistensi, dia itu bagus. Baik. Tapi harus konsisten. Harus konsisten, Nah, disiplin, kalau- konsisten. Bukan. Kalau sekarang Konsisten mengkritisi sesuatu yang tidak benar yang terjadi sekarang ini, Oh, besok ketika dia jadi pemimpin, jangan itu dilakukan. Oke, baik gitu. ya, karena fenomenanya biasanya gitu ya, kritik, tapi pas jadi pejabat nanti lupa gitu kritikannya betul, ya. betul, Oke, betul. Pak Agung, kita akan lanjutkan dialog ini, tapi kita jeda dulu ya. Kami mau kasih lagu untuk kita semua, pendengar RRI dan juga Pak Agung. Nanti juga ada ketambahan narasumber kami yang akan ikut berdialog, tapi kita dengarkan dulu. Ini ada medley lagu Perjuangan. Lagu ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Pak Agung. hebat. Ini adalah kompilasi lagu-lagu nasional dan diproduksi dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita dengarkan bersama, setelah itu kita lanjutkan kembali dialog interaktif kita. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, kami
tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang gembira, berkibarlah selama-lamanya. Saya lihat ini ya sambil goyang-goyang kepala Pak Agum dan juga Pak Togar. Ya, ini mendengarkan lagu produksi Radio Republik Indonesia. Bagus. Bagus ya? Bagus. Sudah Oke ditonton. Ini dari 57.000 penonton lebih nih di YouTube kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa kembali membangkitkan semangat nasionalisme kita. Dinikmati juga seperti Pak Agum dan juga Pak Togar. Saya sapa dulu Pak Togar yang hadir belakangan nih Pak Togar. Iya, ya. ya. Ada Wakil Ketua IKAL Komjen Pol Purnawirawan Togar Sianipar. Salam sehat Pak. Salam sehat sama-sama. Iya, Mas terima Soleh. kasih sudah datang ke RRI. Ya, Kami oke. sudah mulai lebih dulu Pak ya. Nggak apa-apa. Sekitar ada 30 menit dan sudah menanggapi ada 2 penelpon kita. Iya, Ini iya. kita lanjutkan kembali. Boleh kita buka lagi line teleponnya ya Pak ya? Silakan. Ternyata ini kalau kedatangan Pak Agum dan juga Pak Togar penelponnya banyak nih Pak nih. Ini ada lagi yang masuk ini Pak Agus dari Lombok, kita coba sapa. Pak Agus, selamat sore. Sore. Iya, silakan Pak Agus. Ada Pak Agum dan juga Pak Togar di sini. Silakan disapa. Ya, selamat sore Pak Agum dan selamat sore Pak Togar. Selamat sore Pak. Saya mendengar lagu itu benar-benar sebagai generasi muda ya memang Ikut nyanyi ya, Pak? sekali lah Api-api ya, patriotis sekali. Cuman sekarang saya melihat ada semacam kegalauan gitu. Artinya dengan adanya undang-undang yang diperdebatkan kemarin itu semacam jadi pemerintah saya lihat semacam lepas gitu loh Pak. Pancasila mau diganti, kalau kita melihat dari sisi luar ya Pak ya, akan diganti sepertinya kok sedih sekali gitu. Tapi di sana ada pembiaran apa pentingnya tuh harus diganti. Kan kita udah sepakat Pancasila itu adalah patokan hidup bangsa ini gitu loh Pak. Oke, baik. Kenapa harus diganti gitu loh. Baik. Nah terus yang pertanyaan saya tuh pemerintah seperti pembiaran gitu, galau gitu kelihatannya Pak. Oke. Itu mohon penjelasan sebagai penjelasan aja Pak. Artinya Baik, terima kasih. kita sebagai generasi muda ini Tapi Pak Agus yang nggak galau, artinya manut ikut yang benar dalam pemerintah tapi merasa galau kalau begini Pak gitu loh Pak. Baik, terima kasih Pak Agus di Lombok. Ternyata merasa galau juga dengan situasi kebangsaan seperti ini. Boleh Pak Togar dulu ya? Iya, boleh, Pak Togar silakan, baru Pak datang Togar. nih. Ini ya, Pak Togar. Ini ada kegalauan dari masyarakat melihat situasi kebangsaan seperti ini. Pak Togar melihatnya seperti apa? Lalu bagaimana peran dari Lemhanas, dari alumni Lemhanas sendiri untuk agar kegalauan-kegalauan ini sebenarnya nggak boleh terjadi ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini, Pak Togar? Ya, bisa jadi memang bisa timbul berbagai interpretasi ya, termasuk juga kegalauan barangkali. Sebetulnya memang kalau pengajuan RUU itu mungkin ada mungkin kesalahan, terburu-buru diajukan kepada presiden, sementara mungkin di DPR sendiri belum matang dibicarakan. Karena memang di situ ada ide-ide yang tidak pas itu, seolah-olah mendegradasi Pancasila untuk kemudian dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang. Padahal Pancasila itu sendiri kan grand norm, jadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, tapi mau didegradasi, jadikan undang-undang itu memang nggak tepat itu. Apalagi kalau misalnya katakanlah
Pancasila disebutkan memang ada si tawaran dari Bapak Presiden ketika di depan BPUPKI ditawarkan untuk diperas menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya itu kan padahal tawaran sebetulnya itu boleh dipilih. Tapi kan akhirnya kalau dimunculkan itu menjadi dalam undang-undang itu kan pasti kan timbul pertanyaan karena Trisila dan Ekasila itu kan menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Seolah-olah jadi artinya kok justru sila tertinggi, sila yang paling utama dalam Pancasila itu kok jadi hilang itu. Itu yang membuat jadi pertanyaan besar bagi banyak pihak itu, termasuk kita juga. Jadi oleh karena itu waktu itu IKAL di bawah pimpinan Bapak ini Pak Agum mengatakan itu harus diabaikan saja, Itu jalan cerita begitu ya, dan tidak perlu diperdebatkan apalagi jadi masalah saat ini begitu. Karena memang berbahaya, prosesnya sendiri pun memang tidak tepat gitu dilakukan, diajukan kemudian lalu seolah-olah menodong presiden untuk mau tanda tangan, itu kan Pak Presiden nggak bisa begitu dong, ya nggak. Karena itu hal ide semacam itu memang harus tidak boleh terjadi sebetulnya di dalam kehidupan kita sebagai berbangsa yang menjadikan Pancasila, mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sudah 75 tahun merdeka dengan Pancasila yang berjalan masih ada ide-ide seperti itu gitu. Oke, Pak Agum menangkap ada kegalauan ini di tengah masyarakat, Pak. Ya, ketika RUU ini dibahas ya, memang menimbulkan yaitu kegalauan di masyarakat, resistensi dari masyarakat. Karena interpretasinya macam-macam. Ya, kalau Pak Agus dari Lombok ini kan khawatirnya berlebihan nih, seolah-olah pemerintah ini membiarkan bahwa Pancasila mau diganti. Oh, tidak. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Ya. Jadi akibat kegalauan dari lapisan masyarakat, elemen masyarakat, maka RUU HIP ini sekarang kan sudah padam lah, sudah dicabut lah. Jadi kita nggak usah lagi bicara soal RUU HIP. Tadi yang saya sampaikan bahwa memang kita memerlukan satu lembaga, badan ya, yang bisa betul-betul menjadi bisa mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ini. Intinya independen dan harus ada undang-undangnya, jangan keputusan presiden saja ya. Betul. Baik. Nanti ganti presiden, nanti ganti lagi deh. Betul, Pak Togar ya. Pak Togar jangan marah-marah, Pak. Suaranya keras. Oke, Pak Togar dan juga Pak Agum, ini ada penelpon, selain penelpon, ada juga pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp. Ini memang kalau bicara soal ideologi kebangsaan Pancasila ini menjadi milik dan tanggung jawab kita semua. Kita coba dengarkan apa yang disampaikan pendengar kita melalui WhatsApp kami ya. Ini akan dibacakan saya Aziz. Aziz, ada banyakkah WhatsApp yang masuk? Luar biasa, Desi. Ini banyak sekali yang menyapa Pak Agum dan juga Pak Togar seperti itu. Tapi saya hanya ambil beberapa saja begitu ya. Dan saya singkatkan ini untuk membacakan WhatsApp-nya, diantaranya kiriman 0895 sekian. Harus independen dari lembaga yang mempromosikan Pancasila yang digagas oleh Pak Agum Gumelar. Memang wajar karena bukan milik golongan tertentu tapi milik rakyat Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan Pak Agum nanti bisa memberikan tanggapan, maksud dan tujuan dari yang dinyatakan oleh pendengar kami. Kemudian ini Pak Saiful di Riau. Pak Saiful Pandu di Riau ingin mendengarkan dari Pak Agum sebagai ketua IKAL di tengah masyarakat sekarang ini sedang meributkan Pancasila mau diganti atau diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Kita tidak mendengar apa respon atau statement petinggi dari Lemhanas. Bagaimana ini Pak? Itu saja. Salam hormat saya Saiful Pandu dari Riau. Kemudian saya coba baca yang lainnya. Saya setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Jenderal Agum. Saya waktu Lurah Nekoten, apa ini maksudnya? Dari Lurah Nekoten mungkin ya? Dari saya waktu Lurah Nekoten, mungkin beliau ini dulu pernah menjadi Pak Lurah mungkin begitu ya. Bersama Ibu Agum mencetuskan kelurahan dan desa ramah anak. Nah, sebagai mutiara bangsa disiapkan menjadi pemimpin bangsa ini, seperti itu. Satu lagi mungkin, karena memang banyak sekali ini yang masuk. Mewakili kiriman dari 0822 2501 sekian. Pancasila harga mati Pak. Saya tidak galau, cuma banyak yang menggoreng-goreng nih, yang tidak bertanggung jawab. Ini yang harus dibasmi. Nah, ini mohon dikomentari oleh Pak Agum dan juga Pak Tagor. Silakan Pak. Terima kasih Aziz. Pendengar kami juga terima kasih sudah bergabung banyak di WhatsApp. Namun kita bacakan
kita pilih-pilih dulu ya, nanti kita akan bacakan selengkapnya. Pak Agum dan juga Pak Togar, ada beberapa yang masuk, silakan ditanggapi. Pak Agum, bagaimana Bapak melihat ini? Selain ada kegalauan, ada optimisme juga. Ini sinyal baik begitu ya, kabar baik untuk kita di tengah banyak yang tadi galau tadi katanya Pak Agum. Ya kita maklum terjadi kegalauan ya. Tetapi saya mohon ya, kegalauan ini sudah selesai, sudah tidak boleh ada lagi karena tidak ada RUHP ini sudah dicabut sudah tidak mungkin bisa muncul lagi lah yang menyangkut masalah RUHP ini, apapun namanya nanti ya. Jadi kegalauan ini saya rasa harus betul-betul sudah tereliminasi lah, tidak boleh ada lagi. Sekarang harus ada semangat atau optimisme ke depan ya. Tadi dikatakan sebetulnya kesepakatan juga dengan apa yang saya sampaikan ya, bahwa Pancasila istilahnya itu sudah harga mati ya. Saya katakan tadi dari sejarah saja ya, bahwa para pejuang kemerdekaan kita ini dengan darah, keringat dan bahkan nyawa ya bertekad ya menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Ya itu. Jadi tidak usah galau. Baik. Ya. Yakinlah bahwa orang-orang yang saya rasa mayoritas bangsa Indonesia mendambakan bangsa ini tetap utuh dalam wadah NKRI dengan falsafahnya Pancasila sebagai alat pemersatunya. Itu yakin itu. Ya. Ada poin-poin lagi dari pendengar tadi yang ingin Pak Agum tanggapi? Ada yang dicatat? Belum yang ingin ditanggapi? Ya saya rasa sama ya, hampir sama semuanya ya. Jadi saya mohon betul hilangkanlah kegalauan ini. Ya. Ya hilangkan kegalauan ini. Kita harus punya semangat ke depan, optimisme ke depan ya untuk bisa bersama-sama membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke depan. Ya. Baik, Pak Togar, silakan. Ada pendengar kita tadi, silakan ditanggapi. Ya, jadi betul apa yang disampaikan tadi. Jadi Pancasila itu adalah milik bangsa. Milik bangsa yang nggak boleh tawar-tawar. Nggak boleh ada kegalauan kata Pak Agum nih ya. Ya betul, karena memang kita sudah mengakui dan menerima sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar negara. Tidak boleh ada orang yang mengganti-ganti. Bahkan oleh karena itu makanya di dalam alinea keempat Undang-Undang 45, walaupun berapa kali itu Undang-Undang 45 itu diamandemen, kalau pembukaannya itu nggak pernah dirubah itu, karena di situ ada Pancasila. Itu pentingnya Pancasila nggak pernah dirubah. Jadi sebetulnya gini, kalau Pancasila itu kan dari nilai-nilai hidup bangsa sebetulnya digali oleh Presiden Soekarno sebagai nilai-nilai hidup bangsa. Itu merupakan kekuatan kita. Semua bangsa memiliki hal-hal seperti itu. Tidak seperti Pancasila, tapi mungkin bisa aja secara esensial atau secara substansif sama. Tapi masing-masing bangsa punya itu. Baik. Dan itu harus dipertahankan. Oleh karena itu, kalau disebutkan tadi Pancasila itu harga mati, bener banget. Harga mati itu, nggak boleh. Kalau ada harga mati berarti udah final ya. Yang menentukan kelangsungan hidup bangsa ini sekarang ya harus itu. Itu harus kita pegang itu. Baik, Pak Agum dan juga Pak Togar, kita masih akan lanjutkan kembali dialog kita, tapi kita dengarkan dulu kilas berita. Kilas Berita. Saudara, selain di Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggelar aksi lomba tolak Omnibus Law juga dilakukan serentak di 20 provinsi hari ini. Bersamaan dengan aksi di depan gedung DPR RI Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama. Aksi serupa juga dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makassar, Manado, Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lengkap terkait berita tersebut, Anda bisa baca di rri.co.id. Indonesia menyapa. Kita kembali lagi di dialog interaktif kita. Ada penelpon kita bergabung kembali. Kita sapa dulu, ada Pak Bambang di Bekasi. Pak Bambang, selamat sore. Halo Pak Bambang. Oke, rupanya terputus ya. Pak Bambang, halo. Ya, kami undang kembali pendengar Anda yang ingin bergabung. Silahkan di 352-3172, 384-4545, juga di 386-6712. WhatsApp-nya bisa Anda sampaikan kepada kami di 081-399-399-888. Pak Bambang di Bekasi sudah bergabung kembali bersama kita. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Bapak-Bapak yang terhormat. Ya, silakan ada Pak Agum dan juga Pak Togar sini. Iya Bapak-Bapak yang terhormat Pak, mohon independen benar-benar ini Pak. Soalnya mau dirubah benar-benar sedih, bukannya galau lagi Pak. Nggak boleh galau lagi kata Pak Agum. Iya. Ini saat benar-benar dulu udah adem ayem Pancasila, benar tinggal menjalankan gimana supaya Indonesia sejahtera gitu. Sesuai undang-undang itu 33 itu.
rakyat Indonesia benar sejahtera gitu dengan bumi tanah airnya. Kalau sekarang lagi mau mohon Bapak ketegasan Bapak supaya jangan dirubah benar-benar rakyat. Terima kasih. Ya, jadi independensi ini jadi PR-nya. Ada kemudian Pak Sofian yang bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Sofian. Bu. Iya, Pak Sofian. Sebenarnya yang jadi masalah adalah kenapa mereka sampai mengajukan RUU BHP itu. Itu yang penting. Mereka itulah yang harus sebenarnya diperiksa kembali atau diberikan peringatan dalam rangka ini kan sumber masalah kan dari situ sebenarnya. Kalau masyarakat Indonesia mayoritas seperti Pak Agung tidak menginginkan ada perubahan Pancasila. Tapi terus terjadi kan RUU BHP diprotes akhirnya dihapuskan. Nah, ini yang maunya sebaiknya para petinggi bangsa ini, DPR, MPR ini membuat keputusan. Setiap yang ada terkait RUU yang ingin mengubah Pancasila itu harusnya otomatis dibatalkan gitu loh. Ya seperti kata Pak Agung, ya kita ke depan sih boleh. Tapi kalau nanti besok lusa ada lagi anggota DPR yang berkeinginan membuat begini, nggak diprotes orang, ACC itu barang repot. Baik. Terima kasih Pak Sofian. Kita sapa lagi Pak Samiun di Tarakan. Pak Samiun, selamat sore. Selamat sore Pro 3, selamat sore Pak Agung narasumber ya. Iya, ada Pak Togar juga. Iya, menarik ini Pancasila nggak mati Pak. Itu ada Ketuhanan Maha Esa dan lain-lain, dan ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Cuma yang saya sayangkan ini penjabarannya, implementasinya Pak. Yang pertama adalah keadilan sosial, Pak. Nah, itu aja, Pak. Terima kasih, selamat sore, Pak. Baik, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas begitu ya. Langsung kepada poinnya. Oke, silakan ditanggapi Pak Agung dan juga Pak Togar. Ini ada 3 orang penelpon kita, Pak Bambang, Pak Sofian, dan Pak Samiun. Yang singkat dulu Pak Samiun ya. Iya, boleh. Supaya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diimplementasikan ya, tidak hanya menjadi jargon, tidak hanya menjadi retorik belaka. Ini spirit untuk yang saya utarakan tadi itu justru untuk mencegah ini. Oleh karenanya tema Munas IKAL besok itu adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila kunci keselamatan bangsa. Nah, kalau ini dibahas ya, ini sangat luas dan sangat mengena kalau menurut saya ya. Kemudian yang kedua Pak Sofian minta supaya diusut ya yang mengajukan RUU. Saya rasa itu ada aturannya sendiri, ada kode etiknya sendiri. Yaitu IKAL dalam posisi? Kalau IKAL ya dalam posisi ya mendorong, menyarankan ya, sifatnya menyarankan. Kalau kita kan bukan eksekutor ya. Kemudian Pak Bambang Bekasi sama ya, meminta kepada betul-betul masalah independen ini harus dan memang harus independen ya, dan harus dibawa payung undang-undang. Baik, gitu. Pak Togar ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin yang saya akan soroti mengenai keadilan sosial barangkali. Jadi betul juga itu merupakan ultimate goal. Ya, jadi tujuan terakhir itu keadilan sosial. Jadi kita memiliki kan 5 sila. Sila pertama itu adalah modal kita, modal utama kita. Kemudian lalu sila kedua, 3 dan 4 itu sebenarnya cara mencapai. Nah, yang ingin dicapai itu keadilan sosial. Jadi sebetulnya memang itu akan terus berjalan. Tidak berhenti di 1 tahun, tidak berhenti 5 tahun, tidak berhenti 6 tahun, 10 tahun, ke 25 tahun. Itu kan terus. Betul. Karena capaian ini akan terus berjalan itu. Jadi artinya oleh karena itu, tapi itu harus menjadi obsesi bagi semua pimpinan nasional. Saya percaya semua presiden yang dari dulu juga sampai sekarang ini juga punya obsesi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi kita dengan membangun infrastruktur di mana-mana, membangun ini dan itu semua dalam rangka pemerataan supaya semua rakyat dimanapun bisa merasakan arti kemajuan dari yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Baik, Pak Agung dan juga Pak Togar, kalau bicara soal Pancasila kita sebenarnya tidak terbatas oleh waktu ya. Namun dialog kita ini harus segera berakhir begitu. Apa pesan kebangsaan dari Pak Agung dan juga Pak Togar kepada pendengar kita terkhusus tentang semangat membangun semangat Kepancasilaan ini, dan juga agar pesan tadi boleh diulangi, kita jangan galau-galau ini soal Pancasila, Pak Agung. Kemudian nanti ditambahkan juga oleh Pak Togar. Silakan Pak Agung. Ya, saya ingin meyakinkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia bahwa
mayoritas bangsa Indonesia ini mendambakan bangsa ini tetap utuh dalam wadah NKRI dengan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, sebagai dasar negaranya. Itu keyakinan itu harus ada pada kita semua. Kalau saya katakan mayoritas, berarti ada kekuatan yang kecil, yang minoritas, yang menginginkan sebaliknya, mengganti NKRI dan mengganti Pancasila. Nah ini yang kemungkinan, inilah yang dinamakan orang sebagai radikalisme. Ya. Jadi radikal itu tidak usah terlalu ribet dan mengupas anatominya segala macamnya. Radikal itu adalah satu sikap pikir, sikap laku, sikap tindak yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila. Ini yang radikal. Tetapi saya minta betul, janganlah radikalisme ini diidentikan dengan Islam. Itu keliru besar. Ya. Saya Islam. Saya tidak rela kalau saya disebut radikal karena saya orang Islam. Ya, itu harus dihilangkan Islam. juga itu. Ya, harus dihilangkan itu. Jadi radikal itu adalah satu sikap pikir, sikap laku, sikap tindak yang menginginkan mengganti NKRI dan Pancasila. Itu. Nah ini yang harus diwaspadai oleh kita semua. Ya. Saya mohon seluruh masyarakat tetap bersatu dalam wadah NKRI dengan Pancasila sebagai alat pemersatunya. Itu aja. Pak Togar, silakan. Baik. Jadi itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Jenderal Agung Gumelar itu tentang perlunya kita membangun lebih giat lagi kebersamaan, rasa kekeluargaan kita. Kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia ini kan beragam suku, beragam agama, beragam adat istiadat, beragam budaya. Itu sekarang berkembang lagi, beragam pemikiran, beragam gagasan. Itu semua harus menjadi sebuah kekuatan sebetulnya ini. Jadi jangan sampai ada orang merasa seperti tadi, yang sampai tuding menuding. Di keberagaman inilah kekuatan kita. Itu yang mesti kita pupuk. Dan dalam keberagaman itu kita cari bagaimana lem perekat di antara kita supaya betul-betul kita bersatu menjadi satu bangsa yang kokoh yang betul-betul ingin punya cita-cita menjadi bangsa yang besar gitu. Besar loh bangsa ini. Betul. Ya. Demografi, geografi, sumber daya alam. Ini negara kita besar ini. Jangan jadi negara kerdil gitu. Kita bersaing dengan bangsa lain dan ke depan itu kita memang harus mampu bersaing dengan kecepatan tinggi. Generasi muda harus ambil bagian dalam ini. Oleh karena itu saya pikir dan modal kita adalah tentu rasa kekeluargaan kita yang harus semakin erat sebagai satu bangsa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Gum ditambahkan yang terakhir bukan hanya kepada seluruh alumni Lemhanas, anggota IKAL tapi kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Kalau saudara-saudara menjadi seorang pejabat, dua hal yang harus kita cegah. Yang pertama adalah cegah jangan sampai dibenci oleh rakyat. Yang kedua, cegah jangan sampai berurusan dengan KPK gitu. Dua hal itu yang harus kita cegah ya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi Pancasila harga mati ini harus benar-benar ditanamkan ke seluruh anak bangsa Indonesia ya. Terima kasih Pak Agum dan juga Pak Togar sudah hadir sore ini kita ngobrol soal Pancasila. Sukses untuk Munasnya tanggal 27 Agustus nanti ya. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah bersama kami dalam dialog sore ini dan saya Desi Natalia. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.